فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mari kita khusus membacakan Al-Fatihah khususnya kepada penyusun kitab ini, yaitu Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, beliau ini juara 1 penulis kitab tarikh pada tahun 1439 Hijriah. Jadi ya kurang lebih berapa tahun ya? 40 sekarang 44 ya. Jadi berapa tahun ke belakang? 1399. Sudah lama juga ya. Ini beliau pemenangnya. Pemenang atau juara 1 sehingga kitabnya menjadi bestseller. Dari kitab Rahiqul Makhtum ya. Judul aslinya ya, Sirah An-Nabawiyah. Mudah-mudahan ilmunya yang telah disusun dengan kitab ini membawa keberkahan dan manfaat bagi dia dan juga bagi kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jadi judulnya adalah Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau juara 1 penulisan sejarah Islam tahun 1339. Ya, 1444 Hijriah diambil ini, itulah umurnya. Dah lama ya kita disusun. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, isi kitab ini yang pertama, bab pertama adalah posisi bangsa Arab dan kaumnya. Ya, jadi sejak awal gitu, dipelajari dulu. Ya. Kemudian pada subbab kedua adalah kekuasaan dan imarah bangsa Arab. Ya, sistem pemerintahan imarah ya. Ya tentu ada sejarah tersendiri. Seperti halnya sejarah bangsa Indonesia ya, yang berasal dari kerajaan-kerajaan yang bertebaran, kesultanan-kesultanan yang bertebaran di tanah air dari mulai Nangro Aceh Darussalam ya, kemudian sampai ke kerajaan Islam di Minangkabau, di Kepulauan Riau, di Kepri ya, sampai ke Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin tuh sampai ke ujung timur Ternate, Tidore, Bacan. Itu kan kesultanan terus berproses dengan sejarah, maka lahirlah bangsa Indonesia. Atas berkat rahmat Allah lahirlah bangsa Indonesia. Ya. Suku bangsa Indonesia berasal dari bermacam suku bangsa. Ada Jawa, Sunda, Bugis, Palembang, ya, Sumsel pun berapa suku ya, suku Ogan, suku Musi, suku Lintang, suku Basemah dan lain sebagainya, banyak campur jadi satu menjadi bangsa Indonesia. Bangsa Arab pun begitu, dari berbagai macam suku kabilah terus sampai berbangsa-bangsa jadi bangsa Arab ya. Bangsa Arab bangsanya satu, negaranya 23. Bayangkan ya, bangsanya Arab, sepansi kok bangsa Arab, bahasanya Arab, bangsanya, negaranya 23 negara Arab. Indonesia bahasanya 876 bahasa. Agamanya 6. Aliran kepercayaannya 800-an. Adat istiadatnya, bahasanya sampai 876 bahasa di Indonesia ini. Di Sumsel aja berapa bahasa? Bahasa Musi, bahasa Ogan, bahasa Palembang, banyak. Satu bangsa Indonesia. Kalau bangsa Arab ada
bangsanya Arab, bahasanya Arab, satu, negaranya 23. Jadi luar biasa negara kita nih ya. Kemudian yang ketiga yaitu agama bangsa Arab. Ya, itu sebab yang ketiga, agamanya bangsa Arab. Kemudian yang keempat, bangsa Arab jahiliyah masuk tuh. Periode berikutnya, bangsa Arab jahiliyah. Kemudian yang akan kita pelajari nanti yaitu sampai kepada nasab dan keturunan Nabi. Nah, masuk tuh ya. Nasab dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kelahiran dan 40 tahun sebelum kelahiran. Jadi bab pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu bab ada 6 subbab. Ini akan kita pelajari ya Bapak-bapak sekalian. Baik, kita lanjutkan. Bab pertama Bapak-bapak. Posisi bangsa Arab dan kaumnya. Menurut bahasa Arab, arti Arab itu adalah padang pasir. Ya nih kayaknya habis baterainya nih. Ada enggak? Jadi Bapak-bapak, Arab itu artinya padang pasir atau gersang ya, atau tanah gundul. Itu arti Arab itu. Jadi negeri yang gersang, negeri yang gundul, negeri yang tidak ada tanam-tanaman, tanam tumbuh enggak ada. Ya. Al-Qur'an menyebutnya dengan kata-kata ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, kering, bebatu, bepasir, itulah namanya Arab. Ya, halo, ya. Ini biar bapak-bapaknya khusyuk. Ya. Jadi Arab itu artinya gersang, panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ada sebuah kemukjizatan, tapi mereka bisa hidup. Kita gali sedalam-dalamnya ilmu ini. Ada apa rahasia di balik itu? Sehingga orang Arab saat itu bisa hidup walaupun di atas batu. Mereka bisa hidup sekalipun di atas padang pasir yang gersang. Mereka bisa hidup walaupun di gurun Sahara yang panas membara. Apa ciri mereka bisa hidup, Bapak-bapak? Dengan cara apa mereka bisa hidup? Ya, saya mau melontarkan pertanyaan dulu sama Bapak-bapak semua. Jangan berbicara sekarang, Ustadz, karena orang Arab itu di bawah perut buminya ada minyak. Oh, sekarang itu mah. Ini mah ribuan tahun yang lalu. Kalau sekarang iyalah. Ternyata di bawah perut bumi yang panas, di atas perut bumi yang gersang, padang pasir, ternyata di bawah perut buminya banyak minyak. Itu sekarang. Kalau dulu belum diketemukan minyak. Tapi mereka bisa hidup mapan. Dengan cara apa? Ayo Bapak-bapak. Jual beli, subhanallah. Ada request. ada door prize ya. Nanti hadiahnya yang minta sama pengurus masjid. Jawaban yang tepat sekali. Mereka hidup di padang pasir yang gersang, gurun Sahara yang tandus, tapi hidup mapan dengan cara jual beli, berdagang, berniaga, Bapak-bapak.
Bahkan Al-Quran menyebutkan musim hujan ke Syam, musim kemarau ke Yaman. Itu orang-orang Arab, sehingga mereka bisa hidup. Ya, diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Quraisy. Musim penghujan berangkat ke Syam, berkapilah-kapilah, jualan, berniaga. Musim kemarau ke Yaman. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, tuh ciri orang Arab tuh pinter. Ya. Jadi terbantahkan itu bahwa Arab itu jahiliyah tuh bodoh. Masa Arab jahiliyah bodoh? Nah, kan gitu ya. Kenapa Arab kok dikatakan jahiliyah dulu sebelum adanya Islam? Ternyata bodoh itu adalah karena di Arab waktu itu belum ada hukum dan perundang-undangan, maka dikatakan bodoh. Tuh. Padahal orang Arab tuh pinter, itu bukti pinternya. Mereka hidup di padang pasir yang gersang, gurun sahara yang tandus, tapi mereka bisa hidup mapan dengan cara berniaga dan berdagang. Bahkan ada satu suku di Jazirah Arab yang merajai ekonomi, namanya suku Quraisy. Bangsa Quraisy, bangsa turunan Rasulullah SAW. Itu suku Quraisy, bangsa Quraisy. Bapak-bapak, itu merajai ekonomi di Jazirah Arab waktu itu. Bahkan Quraisy menjadi bahasa ekonomi dunia sekarang. Quraisy, kurs. Kurs berasal dari kata-kata Quraisy. Artinya nilai mata uang. $1 di kurs rupiahkan menjadi 16.000 rupiah. Kurs berasal dari Quraisy. Jadi nilai mata uang. Artinya di Jazirah Arab sudah ada satu suku yang menguasai ekonomi. Itulah suku Quraisy. Berarti pinter dong orang Arab. Lah iya. Kan gitu ya. Betul. Yang kedua, asli bahasa Arab uang itu pulus. Pulsa. Tahu pulsa? Pulsa berasal dari kata dasarnya pulus, artinya duit. Bahasa Arab. Secanggih apapun HP Bapak Ibu, kalau tidak ada pulsanya, tidak ada pulusnya, tidak bisa nelpon. Jadi pulsa berasal dari kata pulus, artinya duit. Al-pulus hayatun nufus. Mapil pulus mampus. Aduh dia itu. Duit itu jadi inti kehidupan. Mapil pulus, al pulus hayatun nufus. Uang itu inti kehidupan. Betul ya? Mapil pulus mampus. Dah kata duit mampus. Artinya menunjang kehidupan tuh uang. Bapak-bapak itu bahasa. Apalagi kalau bahasa kita. Wah, hampir 80% bahasa kita serapan dari bahasa Arab. Senin dari bahasa Arab Isnin, Selasa salasa, salasatun, Rabu arba'atun, Rabu, Khamis kemis, Jum'ah Jum'ah, Sabu sabat, Minggu bukan. Dulu orang tua kita bukan Minggu nyebutnya Ahad. Kalau bisa bapak-bapak sekarang ngomong Ahad pulau. Itulah asli bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Majelis permusyawaratan rakyat, bahasa Arab galau itu Pak. Majelis tempat duduk, permusyawarah, musyawarah, syuro. Rakyat, rakyatun, rakyat. Orang yang perlu dilihat. Dari bahasa Arab semua. Sekalian, jadi pengaruhnya besar. Ingat, Islam bukan agama penjajah. Islam tuh dari Tuhan diberikan kepada Indonesia. Islam rahmatan lil alamin. Tuh, jadi kesimpulannya sementara Jazirah Arab dikuasai ekonominya oleh suku Quraisy. Artinya mereka sudah pintar. Bukti pintar seperti itu. Dikatakan jahiliyah, jawabannya adalah karena saat itu belum punya hukum dan perundang-undangan. Maka dirasa perlu Allah nurunkan di kaum itu, dan untuk rahmat bagi seluruh alam diutuslah di kaum itu seorang nabi terakhir
dari turunan Ismail bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya sekalian. Jadi disitulah yuk kita lihat sejarahnya. Nanti akan berurut terus. Nama-nama bangsa biasanya disesuaikan dengan keadaan lingkungan, tabiat atau letak keberadaannya. Betul. Arab karena memang tanahnya tandus. Ya. Indonesia. Kenapa? Ada sejarahnya. Ada Indo dan Nesia. Itu sudah dipopulerkan dulu. Ya sebelum jauh kemerdekaan. Maka diambil nama Indonesia. Termasuk merah putih, lambang kebangsaan kita itu sudah ada. Dalam tradisi-tradisi masyarakat dahulu ada acara makan-makan pakai bubur, warnanya putih dan merah, merah dan putih gitu. Sering ada. Maka itu menjadi nama dan lambang negara kita. Gitu ya. Dan nama Indonesia itu sudah dimimpikan oleh syekh-syekh, ulama-ulama yang dulu yang bertafaul, bertakarrub kepada Allah di sana. Ya, termasuklah mungkin ke sini ngalirnya. Maka Indonesia menjadi sebuah negara yang berpenduduk muslimnya terbesar di dunia. Bayangkan ya, 95% muslim sekalian itu. Jadi ini luar biasa sekali. Bahkan nama bangsa Indonesia juga itu disesuaikan dengan situasi kondisi dulunya. Itu ya bapak-bapak dan ibu sekalian. Kemudian lanjut. Jazirah Arab dibatasi dengan Laut Merah dan Gunung Sinai sebelah barat. Oke, ini tidak perlu dihafalkan untuk penambahan wawasan aja. Itu di sebelah baratnya Gunung Sinai. Bagian paling ujung Gunung Sinai itulah tanah yang dijanjikan. Di saat Musa bersama kaumnya menyeberang Laut Merah, diselamatkan oleh Allah menyeberang dan ditenggelamkannya Fir'aun, dan mereka orang-orang Israel diberikan tanah yang dijanjikan namanya di Semenanjung Sinai. Tetapi sekarang mereka sudah merangsek ke kota Palestina, ya, bahkan mereka mencaplok namanya dataran tinggi Golan. Mereka berkeyakinan bahwa dataran tinggi Golan adalah bagian tanah yang dijanjikan Tuhan untuk Israel. Maka dengan dasar itulah ya Israel, Palestina itu tidak sembuh-sembuh sampai sekarang ya. Tidak selesai-selesai itu. Sejarahnya memang begitu. Ya, asal muasalnya ya Israel turunan dari bangsa Nabi Yakub alaihi salam. Israel. Bapak-bapak kalau marah jangan ngomong Israel. Ya, kalau di Jawa Barat itu ada istilah begini. Kalau ada anak nakal kelewatan, bapaknya kalau ngomong ini, kau nakal nian, dasar Israel kau. Nah, jangan ya. Sebab Israel itu nama lain Nabi Yakub. Nanti akan ketemu dengan sejarahnya ya. Nama lain Nabi Yakub adalah Israel. Ya, Isra jalan malam, Isra Mi'raj kan? Isra jalan malam. Bahasa Arab. Bahasa Arabnya ilahun. Hamba Allah yang berjalan malam. Siapa? Yakub. Waktu dari Kanaan, dari Palestina menemui pamannya di negeri Padan Aram. Ya, dan nikah dengan anak pamannya bernama Laban bin Batwail. Dan nikah dengan anak-anak pamannya ini, dan dari situlah cikal bakalnya bangsa Israel yang 12 keturunan itu dari 4 orang istri Nabi Yakub, ya, Laya, Rahil, Bilhah dan Zulfa. Nah, dari 4 orang istri ini lahirlah 12 anak laki-laki, ya, 2 diantaranya terkenal, Yusuf dan Benyamin. Yusuf dan Benyamin itu berasal dari Rahil. Nah, itulah turun-temurun ke bawah itu bangsa Israel dengan para nabi dan rasulnya banyak. Sementara dari Ibrahim ke Ismail, dari Hajar berturun-temurun nggak ada nabi. Berabad beribu tahun nggak ada nabi. Ternyata ada nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya. Dan sebelah selatan itu ya dulu berbatasan langsung dengan Laut Arab, sekarang dengan Yaman.
Timur dengan Teluk Arab, sekarang dengan Uni Emirat Arab, Qatar dan Bahrain dan Oman. Ya. Lanjut. Ini kita manfaatkan air dulu nih. Kelihatannya dikasih air kopi nih. Kita manfaatkan keberkahan kopi pengajian. Tapi ngapa Bapak Ida nih? Oh ada ya? Oh ada yang dak kebagian. Ayo sambil minum ya. Ayo sambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Keberkahan sambil ngaji, sambil minum ya. Bapak-bapak insya Allah bersih pengajian kita kalau pada maghrib ini 40 menit. Dengan catatan ya tidak zikir panjang ya. Cukup singkat gitu ya. Ya tadi. Insya Allah 40 menit itu bersih. Sedang lah ya. Baik, nah ini bapak-bapak ya lihat. Inilah Jazirah Arab dulu, ini membentang dari sini. Ini terus nih. Sampai sini, sampai Israel di sini. Semenanjung Sinai itu di sini apa kan? Semenanjung Sinai itu di sini. Ya, terus membentang sampai ke sini. Sekarang di kanan kirinya ada negara, ada Yaman, ada Oman, ada Arab, ada Qatar, ada dan Bahrain ya. Itu negara-negara kecil, mereka negara-negara kaya. Apalagi kemarin yang Piala Dunia itu mana Qatar ya. Kaya itu negara memang ternyata di bawah perut buminya banyak minyak. Nah, sekarang asal muasal bangsa Arab. Nah, kita lihat. Yang pertama ada Arab Ba'idah. Apa Arab Ba'idah? Arab Ba'idah adalah Arab turunan kaum terdahulu yang tidak terlacak dalam sejarah, seperti turun-temurunnya kaum Samud, kaum Ad yang diutus kepada mereka tuh Nabi Soleh ya. Tuh yang pasti sering mendengar kita nih. Kan ada yang diselamatkan bapak-bapak. Nah yang selamat itu beranak pinak turun temurun, jadilah namanya Arab Aribah, Arab Ba'idah. Maaf. Ya, termasuk nih Ad, Samud, Tosim ya. Kemudian Jadis, Imlak dan lain sebagainya. Ini turunan-turunan suku-suku dari Nabi Nuh alaihi salam. Itu ya. Berkembang biak, yang selamat itu berkembang biak turun temurun, inilah jadi suku-sukunya. Kemudian yang kedua Arab Aribah. Arab Aribah adalah berasal dari keturunan Ya'rub, Yasjub bin Kahtam, disebut juga Arab Qahtaniyah. Ya, Arab Qahtaniyah. Bapak-bapak, inilah yang penduduk Arib. Arib itu dia bukan turunan dari umat Nabi Soleh dulu, tapi ada di situ. Mungkin terpisah dari kaum Nabi Nuh dulunya, netap di situ. Maka bapak-bapak lihat orang Arab ya, ada yang berperawakannya seperti Libanon. Libanon kan Arab juga kan? Ya. Ada perawakannya seperti Negro. Itu ada tuh ya. Itu contohnya nih. Nah, yang ketiga Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah adalah Arab dari keturunan Ismailiyah. Disebut juga Adnaniyah. Nah, Arab Musta'ribah inilah Arabnya Arab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang silsilahnya sering dibaca dalam berjanji itu nah, ya sekalian. Jadi Arab Musta'ribah. Jadi Pak, satu Arab Ba'idah, turunan-turunan Nabi, para Nabi dulu, umat Nabi-Nabi sebelumnya yang diselamatkan. Yang selamat berturun-turunnya jadi bangsa, jadi kaum gitu ya. Yang kedua Arab Aribah. Arab Aribah adalah Arab yang menetap di situ, mungkin dulu tidak tersentuh oleh dakwahnya para nabi. Itu Arab Aribah. Nah, Arab Musta'ribah turunan Ismail dari Ibrahim. Yang datang Ibrahim itu dari Palestina. Tuh Arab Musta'ribah. Lanjut ya. Maaf, jam berapa ini? Mana jamnya? 12 lagi? 6, oke, sip. Lanjut. Arab Aribah disebut juga kaum Qothan, berasal dari Yaman dan berkembang menjadi dua suku besar, yakni Himyar dan Kahlan. Himyar, bapak-bapak, itu menyebar bangsanya. Termasuk itu garis keturunan dari nenek Rasulullah SAW.
yang nanti pada masa Ali dia menjadi pengikut setia Ali. Tetapi karena Ali harus ikut dengan rekonsiliasi dengan orang-orang Muawiyah bin Abi Sufyan, terpecahlah Ali. Yang setuju dengan tahkim namanya Syiah, asli bapak-bapak, Syiah itu asalnya politik. Ya, yang setuju dengan tahkim, nanti apa tuh tahkim? Tahkim tuh rekonsiliasi ya, bahasa kita nih. Yang setuju dengan tahkim itu namanya Syiah, yang tidak setuju dengan tahkim namanya Khawarij. Nah, pimpinan Khawarij ini namanya Abdurrahman Al-Himyari, suku Himyar. Dan Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Abdurrahman Al-Himyari, murid Ali langsung bapak-bapak. Ya, hanya gara-gara tidak setuju dengan Ali ngikut untuk bertahkim. Dan ternyata memang tahkimnya itu dibodohi oleh kaum Muawiyah. Terjadi perang Siffin sampai berbulan-bulan kan begitu. Nah, jadi salah satu dari kabilah itu membunuh Ali bin Abi Thalib, namanya Abdurrahman Al-Himyari. Nah, kemudian sekalian yang kedua, suku Himyar. Nah, yang tadi saya bilang kan, yang salah satu tokohnya pada zaman Nabi itu, pada zaman Ali itu justru membunuh Ali. Berkembang biak terus temurun. Namanya ada suku Zaid. Maka banyak ya namanya Zaid gitu. Diambil nama suku Bapak sekalian. Di kita juga ada kan salah satu di Indonesia yang sukunya terus berkembang dan dipertahankan. Kayak gitu. Ada suku Zaid. Kemudian ada juga Al-Jumhur. Itu dikatakan juga. Kemudian Qudha'ah. Nah, suku Qudha'ah itu juga terpopuler juga, termasuk bagian dari bangsa Arab. Dalam berjanji ada Qudha'atul Qadsiyah. Itu salah satu suku dari turunannya dari suku Himyar dan Sakasik. Tidak terkenal kalau suku Sakasik ya. Tapi kalau Qudha'atul Qadsiyah itu ada dalam kitab Allah berjanji. Lanjut. Kahlan, Himyar berkembang biak jadi ini. Kalau Kahlan berkembang biak menjadi suku Hamdan, Anmar, Toyi, Aus, Khazraj. Nah, Toyi, Aus dan Khazraj ini terkenal bapak-bapak. Karena kabilah Bani Aus dan kabilah Bani Khazraj itu menjadi penolong Nabi. Terjadi Bai'atul Aqobah pertama dan kedua itu suku Aus. Pokoknya Muhammad, kau pindahlah ke Madinah, hijrahlah. Kami akan menolongmu. Itu hanya 6 orang pertama kali bapak-bapak. Mereka berbaiat kepada Nabi. Pokoknya ya Rasul, wahai Muhammad, engkau pindahlah. Tidak akan berkembang. Pasti diintimidasi terus di Mekah tuh. Pindahlah ke Madinah. Biar kami akan membantumu. Akan menolong kamu. Ya, untuk meyakinkan datang lagi 72 orang. Dari Madinah datang berbaiat kepada Nabi di Baiatul Ridwan. Terkenal dengan Baiatul Aqobah kedua. Itu kabilah Bani Khazraj dan Bani Aus. Dari mereka itu termasuk suku penolong dan juga menjadi bagian dari suku bangsa yang ada di Madinah. Ya, di Madinah itu dikuasai oleh suku Aus dan Khazraj. Memang ada perbedaan politik tuh. Kalau Khazraj sering berpolitik dengan orang Mekah. Tapi lama-lama mendukung juga Rasulullah SAW. Lanjut ya. Mereka senang berhijrah. Termasuk Ibrahim pernah berhijrah ke Mesir dari Irak, Persia, Pakistan. Bayangkanlah Ibrahim itu. Aslinya dari Persia, di bawah kekuasaan Babilonia. Persia bagian dari Irak Timur, Irak Utara. Dia sampai ke Palestina, sampai berhijrah ke Mesir, bahkan ke Pakistan. Bapak-bapak ya, memang Allah melebihkan fisik ya. Itu Ibrahim, bapak tauhid kita, nenek moyang kita ya. Sebelum akhirnya ya menetap di Palestina. Di Mekah itu hanya nyimpan turunan aja. Rabbi inni askantu nafsi min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Jadi ke Mekah itu Ibrahim cuma narok keturunan, salah satu keturunannya saja. Ya, ditaruh di Mekah, berangkat lagi ke Madinah, ke Palestina. Sudah kira-kira berapa tahun datang lagi ke Mekah lagi. Ternyata Ismail sudah jadi anak-anak, terus begitu. Dan dia menetap di Palestina. Coba sekalian, itu Ibrahim.
Nah, Bapak sekalian udah sampai situ. Nah, ini sudah bab berikutnya, ini sudah kepada Raja Najasyi. Nah, jadi pas ya. Jadi Bapak sekalian, itu asal usul keturunannya bangsa Arab. Ya, simpulannya sampai kepada salah satu dari turunan bangsa Arab itu sampai ke Irak tuh ya, bahkan nyebrang ya, masih benua Asia tetapi itulah silsilah bangsa Arab. Termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam yang pernah berhijrah ke Palestina, ke Mesir, dan bahkan menyimpan salah satu turunannya di Mekah. Itulah jadi Ismailiyah yang sering kita sebut. Itulah bangsa Arab dari Ismailiyah yang kelak akan lahir seorang nabi. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita sambung insya Allah pada 2 pekan yang akan datang. Sebenarnya bukan 2 pekan ya, pekan depan Ustaz. Sebab kan ini masih tanggal 31. Jadi kalau berkenan insya Allah kita nyambung pada hari Selasa depan, insya Allah. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan sama-sama mari kita tutup dengan membaca kafarat majelis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.